This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these Shield boys. Remember this day, man. Untuk mencapai tingkat atau cita-cita yang kita inginkan, kan? Terus, nah sekarang banyak yang nanya juga nih ke saya, Ko Ricky, itu kok Ricky Bram, si Heru, IFBB-nya kok agak berbeda ya. Terus setelah saya search juga, ya memang agak berbeda. IFBB di sini ada IFBB yang logikanya beracuan ke Anor Classic dan ke Olympia, dan satu lagi ada yang Pro League yang mereka ikutin. Nah sekarang kita Elite Pro, karena udah kebanyakan yang IFBB nih. Nah supaya nggak ada kabar simpang siur atau segala macam, mungkin kita tanya ke atletnya langsung. Kira-kira perbedaannya apa sih dari Ricky Bram ini? Sebenarnya sih kalau tadinya yang saya tahu ya, yang gue tahu itu IFBB itu satu. IFBB satu. Pada tahun kalau nggak salah 2016 atau 2017. Ya, pokoknya udah lama lah guys. Ya, pokoknya udah lama lah ya. Dia pecah. Nah. Karena salah satu pihak ada yang merasa lebih kompeten. Itu akhirnya pecah nih. Yang satu headquarternya di Madrid. Satu headquarternya di Amerika. Nah, Madrid itu jadinya Elite Pro. Dan di Amerika itu Pro League. Nah, kalau di Elite Pro yang saya tahu itu ya, itu kejuaraan tertingginya Arnold Classic sama World Championship. Kalau di Elite Pro, Arnold Classic sama Olympia NPC. NPC baru Olympia. Gitu. Dan dari segi penjuriannya juga berbeda. Kalau Elite Pro lebih ke estetik dan keindahan, jadi nggak terlalu hard. Nah kalau dia di Pro League, gue lihat dari segi otot saya sama halus semua gitu, conditioning. Jadi tinggal pilih nih kalian di mana gitu. Kalau pribadi ya gue yang ada di Indonesia aja yang Elite Pro. Terus saya juga baru terbesit di apa? Kalau di IFBB yang kalian ikutin itu, setahu kalian untuk kelasnya ada kelas apa aja sih? Kalau kelas ya, Heru apa gua? Heru boleh. Kalau IFBB Yang pernah Heru ngikutin lah, itu kelasnya dibagi kelas apa aja sih? Yang saya ingat dari Heru. Kalau kelas Bodybuilder udah pasti. Terus bodybuilder, dan setelah itu main fisik klasik, main fisik muscular, main fisik sama main sport. Nah, guys, ya kalau saya mau perjelas di sini, itu kita di dunia ini lembaga itu banyak guys. Lembaga itu seperti semacam liga lah. Kita ada Liga Italia, Liga Inggris, nah kan Liga Jerman. Nah, setiap liga itu dia mempunyai istilahnya KADRT, aturan rumah tangganya sendiri, dan mereka mempunyai kelas masing-masing yang berbeda-beda. Apabila satu kelas misalnya IFBB, mereka mengatakan main fisik di IFBB itu berbeda dengan kelas IFBB di Pro League. Dari segi posing, dari segi komposisi ketebalan tubuh itu beda guys. Nah, oleh karena itu saran saya untuk kalian semua Fitness Mania, apabila kalian ingin mengikuti kejuaraan di bawah suatu lembaga, sebaiknya kalian mempelajari dulu secara detail kategorinya. Jangan kalian menyamaratakan, wah main fisik nih, biasanya kalau di Jakarta atau di Indonesia main fisik yang penting pakai celana pendek. Belum tentu guys. Saya main fisik kalau di kejuaraan di WBF itu main fisiknya pakai celana pantai. Nah, jadi kalian kalau bisa pelajari dulu, jangan sampai istilahnya salah kelas. Gitu guys. Nah, jadi itulah yang salah satu yang harus kalian pelajari dengan baik-baik guys. Dan yang gua sangat sayangkan sini masih ada beberapa dari teman-teman atlet yang terlalu gimana fanatik sama federasinya. Contohnya gini, lu kalau udah belum di federasi ini, lu belum bisa dibilang juara. Nah, sebenarnya sih udah bisa ngomong gitu juga. Nah, ini sebenarnya gitu. Ada beberapa temen yang kayak gitu. Betul. Ini sebenarnya curang. Iya. Enggak, gua sangat. Ini bukan podcast ini kayaknya Mama Dede. Iya. Jadi jangan seperti itu guys. Benar juga. Itu berarti. Iya. Ntar kontennya beda. Kita harus ada kontroversi. Curhatan Ricky Bram. Ya, jangan podcast Ricky Daud. Beda itu. Lanjut.
Pokoknya intinya yang dimaksud Ridwan itu apapun lembaga yang kita ikutin Harus respect. kita harus menghargai orang tersebut karena apapun lembaga itu mereka punya kriteria sendiri dan kita jangan istilahnya membandingkan kalau ikut lembaga ini lu mah masih cupu kalau yang ini wah ini baru jempol enggak guys. Menurut saya itu semua sama, kita lalui dengan kerja keras, kita lalui dengan diet yang bagus, ya kan? Kita lalui dengan semua perjuangannya itu sama guys. Jadi istilahnya apapun lembaganya ya kita hargailah gitu, istilah begitu. Nah terus curhat ya. Kalau ada orang yang nanya, lu ikut kelas nasional aja dulu menang baru ikut keluar, jangan lu tiba-tiba keluar langsung tiba-tiba lu bilang gua tadi keluar, lu gimana? Curhat lagi nih, gimana lagi nih? Nah jadi gini loh guys. Terus ada lagi nih orang nih, bro lu gak usah di nasional, di Elite Pro lah, di Pro League lah, lu di kelas ini aja lah, belum sampai lu. 3 orang nih. Guys, kalau pendapat saya guys ya mungkin saya bukannya merasa hebat atau gimana. Kalau pendapat saya ini sebenarnya kalau menurut saya dia mau tanding dimanapun itu sama aja, entah dia mau di level nasional maupun di level internasional dulu itu sebenarnya sama aja. Tapi kalau secara pribadi saya mengatakan orang yang sudah tanding di internasional itu jangan istilahnya meremehkan yang di nasional dan sebaliknya lu sok-sokan udah di internasional padahal di nasional juga belum. Jangan seperti itu. Sebenarnya itu mau nasional mau internasional menurut saya yang pernah mengalami itu, saya pernah mengalami fase tanding di nasional dan sekarang saya fase di internasional. Saya tidak pernah mengatakan sedikit pun pernyataan saya mengatakan bahwa nasional itu mah itu bukan level gua, bukan seperti itu. Dan sebaliknya, merasa dia sudah level di nasional udah juara, melihat temennya yang selama ini belum pernah mengalahkan dia tapi tiba-tiba di internasional mengatakan lu belum layak di internasional. Maksudnya kan seperti itu kan. Menurut saya itu dua-duanya itu salah. Menurut saya itu oknum. Yang saya maksudin oknum itu balik ke individu masing-masing. Kalau misalnya namanya oknum itu logikanya kita tidak bisa membenarkan pernyataannya mereka gitu. Jadi menurut saya itu oknum yang menurut saya tidak perlu ditiru. Menurut pendapat saya, dia mau juara di internasional selagi dia logikanya dia melalui dengan fase yang sama seperti kita, dia tetap kita hargai. Dan sebaliknya, kita apabila kejuaraan di nasional kita juara dan kita belum mempunyai kesempatan tadi internasional, kita nggak boleh yang udah tadi di internasional mengatakan yang nasional itu bukan level atau gimana. Sebab segala sesuatu itu tergantung pada kesempatan. Bisa jadi conditioningnya pada saat kita tanding bukan conditioning doang, Bram. Terkadang kesempatan seperti yang Bram bilang katakan di sini budget. Nah, terkadang dia secara postur segala macam dia sudah sangat bagus, tapi kesempatannya dia dalam segi mungkin budget dia masih belum mampu. Nah, jadi menurut saya hal-hal seperti itu sesama kita istilahnya Iron Brother lah, sebaiknya itu dihilangkan. Kita sama-sama di sini memperjuangkan yang namanya negara Indonesia supaya bisa dikenal di Indonesia. Menurut saya pendapat saya itu gitu. Jadi jangan saling menjatuhkan lah, yang sudah pernah di internasional melihat yang nasional jelek, yang juara di nasional melihat yang internasional itu mah kejuaraannya di nasional aja belum pernah juara ya. Dan seperti itu juga. Di sini tuh kenapa gue bahas ini? Sinergi. Harus sinergi. Harus kita di tim nih Indonesia nih, ayo maju bareng-bareng. Betul. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Jadi kejenjangan sosial antara kubu satu kubu lain saling gengsi. Betul. Tapi ya tidak bisa disalahkan juga karena kan logikanya dari segi bisnis segala macam, dari segi sponsor, nah itu juga yang saya pertanyakan. Terkadang kan banyak lomba-lomba yang dipegang atau sponsor utamanya suatu produk, terkadang hanya atlet-atlet tertentu yang sponsornya yang juara. Nah, itu yang saya garis bawahi di sini, kalian pinter-pinter lah memilih kompetisi yang benar-benar istilahnya netral. Netral itu seperti apa? Dibawahi oleh lembaga resmi, yaitu kalau di Indonesia untuk saat ini PBFI. Nah, karena PBFI itu logikanya dia tidak akan pernah dibawahi oleh suatu suplemen atau suatu produk tertentu yang membawa suatu atlet. Yang terbaik dialah yang menang, guys. Nah, jadi itu ya, jadi ya
pinter-pinternya kalian memilih kompetisi yang cocok seperti drum sama Super Hero kan kan, aku mau coba di FPB nih, ya kan, biar nggak ada salahnya. Jujur gua juga awal di FPB ya hanya pengen aja, gua nggak tahu di FPB itu bisa membawa gua sampai keluar, itu gua nggak tahu gitu kan. Yang penting gua ya udah tanding aja lah. Betul. Emang kebetulan juga gua mau liburan ya sambil tanding, kenapa enggak gitu kan. Betul. Nah jadi istilahnya seperti itu, jadi kita logikanya nikmatin aja prosesnya guys. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kalau Ribram sama saudara Heru sendiri ini kenal udah cukup lama atau pas gimana ceritanya mungkin? 2 tahun ya berarti ya? Pokoknya Dua tahun lah. kita ketemu Niko jujur aja dari 2018. Sebenarnya ketemu pun karena Rihi ini menjadi salah satu lawan. Kompetitor. Oh iya bener. Mana sih? Main fisik cantik kayaknya. Terus bukan saya lihat di poster. Bukan. Dia di depan WC, kalau gua di kamar, itu depan WC. Oh, WC botak gua. Warnanya merah gitu. Ketemunya 2018 tuh di Bali. Jadi dia juga ngikutin di kelasnya main fisik muscular. Iya. Dan saat apa? Gimana? Apa Saat gimana? pertandingan. Saat pertandingan, jujur aja Eru melihat Salah yang satu kompetitor benar-benar- terberat ya, lah. terberat itu dia. Karena jujur aja kalau di main fisik itu kan nggak hanya punya estetik, keindahan, tapi look wajah tuh udah pasti jadi poin lah. Nah, Jadi Eru melihat Rihi ini bisa dibilang, oh ini kayak orang Filipin nih, tapi kok makannya kenceng banget. Nah di situ tuh jujur aja. kayak orang Filipin tapi makanya kayak orang Dayak. Iya bener, makannya tuh lahap banget. Nah kenal Rihi dari situ dan Terus berkelanjutan jadi di dalam naungan satu organisasi Iya. IFBB. Bener. Kalau gua gini, kalau gua pas pada saat lomba itu gua nggak tahu Heru, gua tunggu saya lah. Gua kayaknya gua kalah situ benar waktu itu, gua kayaknya ya udah. Oh, taunya grup yang tulus. Bukan gua penyanyi pak. Oh, penyanyi. Nah gua ya nating tulus aja kan. Ya menang nggak menang, yang penting gua happy aja di atas panggung. Nggak taunya di compare ke 5 besar. Ya. 5 besar. Heru nih gua liat nih, wah ini pasti menang nih. Benar menang dan gua kedua, dan gua senangnya pilih gua tuh cuma 5 besar tadinya. Dan ternyata bisa juara dua. Juara Juara dua. Gak taunya dia pernah cerita sama gua pernah bagiin pizza di backstage, lu mau gak? Dan dia nolak katanya gitu. Jadi kerjaan gua selain di atas panggung tanding juga bagi-bagiin makanan di backstage gitu pak. Coba kalau si Heru makan pizza, mungkin dia macam-macam dia nggak kayak jadi juara. Tapi salah satu salah ini jangan nanti juga nanti kelas 80 kayaknya. Oke. Terus guys, ini juga ada satu nih, katanya Bro Heru ini disebutnya Heru Like Strength. Nah, itu Heru Like Strength itu julukannya dari mana atau ada arti tertentu apa dari mana? Eru buat like strength itu karena waktu itu Eru masih kerja di suatu perusahaan mega gym. Dan setelah itu Eru keluar dan Eru buat nama like strength itu sebenarnya buat bootcamp. Bootcamp, jadi semacam perkumpulan atau semacam komunitas Iya, lah. benar komunitas. Nah, like strength itu dibuat karena Eru berpikir kalau orang gede itu identik lambat dan gak lincah dan gak fleksibel. Betul. Benar ya? Karena kan dia fokusnya di otot kasar atau otot besar. benar otot besar. Nah, kenapa Heru buat light? Light itu ibarat cahaya. Jadi bisa dibilang kayak kecepatan. Bermain sama kecepatan agility. Kalau strength power. Nah, di situ Heru mau buat gak hanya orang punya tubuh gede tapi bisa tetap fleksibel dan lincah. Oh gitu. Nah jadi itu like strength itu semacam suatu ungkapan, Ya, ungkapan. Jadi dia mempunyai moto bahwa orang besar tuh nggak harus lamban. Ya. Jadi orang besar juga harus punya agility dan fleksibilitasnya yang benar. bagus. Oke. Iya dah. Ya. Terus yang terakhir nih mungkin ada saran atau pesan-pesan untuk para fitness mania untuk bisa mencapai seperti kalian lah, atau kira-kira untuk memotivasi latihan seperti apa mungkin dari saudara Libra? Kalau saya ya kalau motivasi lagi lo pasti gue nonton YouTube seputar dunia fitness kayak bodybuilding, kayak Makaveli gitu kan. Terus bagi kalian juga yang ingin mencoba di IFBB Elite Pro ya tinggal silakan join aja nih. Kebetulan tahun depan kan ada pertandingan nih kelas IFBB Master Beach Bali nih. Di Bali ya? Di Bali. Di bulan apa tuh? Di bulan September kalau Bulan nggak salah. September guys, ingat guys, September 2021 bagi berarti kalian ya. yang ingin berkarya atau menjadi tim, ya otomatis kalian harus melewati fase di
di mana harus memenangi kompetisi di IFBB. IFBB. Dan ada Pro-Card juga di IFBB. Nah guys, Pro-Card itu saya garis bawahi. Jadi apabila kalian di level amatir, Pro-Card itu berarti kalian boleh logikanya memiliki tiket untuk mengikuti pertandingan open yang di kelas pro, yang notabene secara kualitas pertandingan, secara prize money itu lebih bagus. Nah, guys, sebelum saya lupa, saudari Bram ini juga pernah mewakili ke luar negeri. Nah, luar negeri waktu itu di mana aja? Di Australia. Australia. Waktu itu dapat peringkat pertama ya. Ya. Untuk, jadi ada gue ikut dua kategori kan. Satunya klasik fisik, yang bodybuilding kelas 85. Bodybuilding kelas 85 ini gue juara 3. Juara 3. Klasik fisiknya itu juara 1 nih dari kategori gue nih. Ya. Dan dari kategori gue ini juara 1 di compare lagi nih dari seluruh klasik fisik. Best of best-nya. Dan gue ketiga. Pada saat itu setelah lagi gue dapet Pro-Card, tapi belum berhasil. Itu prestasi gue paling bagus. Itu di Australia guys. Itu udah menurut saya udah keren banget. Saya aja baru Asia guys. Dia udah Australia guys. Keren banget. Kalau saudara Heru kesan-kesannya atau pesannya untuk Titus Mania? Pesannya ya. Yang pasti kalau punya tujuan harus konsen dulu. Yang pertama goal. Goal kalian arahnya kemana dulu nih? Visi misi guys. Iya benar. Itu goal. Kalau sudah punya goal, cari tahu. Ibarat studi banding. Lo harus cari tahu. Sudah goal dapat, lo harus cari tahu bagaimana arahnya bisa sampai ke goal itu. Nah, jadi mesti lihat logikanya, teknik latihan yang tepat untuk kalian, terus pola makannya itu kalian jangan hanya asal-asalan punya goal, tapi kalian jalani dengan asal-asalan juga nggak bakal mencapai goal yang kalian inginkan, guys. Ya, selanjutnya teman-teman harus disiplin dan konsisten karena kunci itu yang paling dominan untuk mendapatkan suatu goal yang kalian inginkan gitu. Jadi intinya ya tetap konsisten, tetap fokus pada tujuan kalian guys. Oke dah. Ya dah. Mungkin guys untuk saat ini cukup itu aja. Dan kita juga dari Ricky Daud juga ada sedikit hadiah ya. Ini kaos. Wah mantap nih. RDJ guys. Mendapat langsung dari dibuka aja. Dikasih tulisannya. Ini buat Heru 1 dan Ricky Bram 1 ya. Oh jujur aja kok, kan Heru ngefans banget sama kode gini. Tolong diminta tanda tangan ya. Wah, zaman gini nggak ada tanda tangan. Foto aja guys. Tanda tangan dong. Dari kata-katanya semoga bisa memotivasi. Tanda tangan dong sini. From zero to hero. Kenapa tuh pakai nama kayak gini nih? Karena semua Yang besar berawal dari kecil ya. betul, semua orang pasti untuk mencapai titik tertentu, mereka pasti mencapai dari kata nol. Seperti kata pom bensin Pertamina guys. Dari nol ya mas. Gitu. Oke guys. Yang dengar Pertamina tolong masuk sponsor di sini ya. Jangan lupa. Kayak di bola lama-lama. Oke guys, mungkin untuk podcast saya kali ini cukup sampai di sini. Saya bersama dengan Ricky Bram, dengan saudara Heru. Semoga podcast ini bisa menjadi motivasi untuk kalian, bisa menjadi ilmu pengetahuan yang baru bagi kalian. Dan intinya di sini kita bukan untuk mengajari atau untuk sok tahu guys. Jadi kita di sini hanya untuk sharing aja apa yang pernah kita alami, saudara Heru alami, Ricky Bram alami. Semoga itu bisa diambil hal-hal baiknya guys. Oke guys, sampai ketemu nanti di podcast saya selanjutnya. Nothing is impossible guys. Oke, see you.